Selamat pagi. Pagi ini tanggal 5 bulan 12 tahun 2025. Pagi ini kita kembali melakukan mapping terhadap pergerakan XAU USD. Kalau semalam kita menganalisa XAU USD, kita berasumsi masih bergerak turun. Lalu bagaimana pergerakan XAU USD kita pagi hari ini dan di sesi-sesi selanjutnya? Baik, seperti mapping semalam, kita tahu bahwa gelombang AB ini masih mempunyai pengaruh ya. Pertama-tama dulu kita akan menganalisa atau memappingnya itu berdasarkan dua konsep. Pertama itu konsep wave dan kedua itu berdasarkan rata-rata pergerakan harga berdasarkan acuan waktu. Nah, kita pertama dulu menganalisa berdasarkan wave. Kita bisa melihat AB ini adalah gelombang turun dan di BC itu adalah gelombang reaksi naiknya. Dan dari kenaikan gelombang BC itu ada reaksi yang terjadi di gelombang CD. Begitu juga ketika gelombang DE terbentuk, ini adalah reaksi dari gerakan turun dari CD. Nah, dari titik D ke E ini, gelombang turun F terbentuk dan harga saat ini sedang eh, berada di antara level buyer balance dan buyer seller balance di eh, KG level gelombang AB. Nah, kita sekarang coba memetakan pergerakan harga ini. Terlihat kalau dari gelombang D ke E ini, D ke E, kita bisa melihat bahwa D ke E ini setelah dia melakukan trending up, artinya dia dalam gerakan trending up, sekarang posisi E ini sedang dalam kondisi sideways ya, artinya dia itu gerakannya itu di dalam rentang yang kecil aja. Nah, sideways ini juga menjadi pertanda ke kita bahwa area ini adalah area yang disukai oleh antara buyer dan seller. Artinya tidak ada yang membuat kecenderungan pergerakan harga ini bergerak menjadi abnormal ataupun bergerak menjadi trending. Nah, kemana sih arah kecenderungan pergerakan harga gold untuk hari ini? Kita bisa melihat sideways ini akan menjadi trending ketika salah satu pelaku pasar ini eh, membuat transaksinya menjadi tidak seimbang. Artinya ketika tidak seimbang maka akan ada pelaku pasar yang akan mendominasi transaksi di gold ini. Artinya seperti kekuatan lah. Artinya saat ini sedang berimbang atau sedang nyaman. Nah, saat salah satu pihak ingin mendominasi, maka pergerakan turun eh, atau naiknya gold ini itu akan terjadi. Nah, berdasarkan konsep KG level, kita bisa memetakan ini gelombang EF ini adalah gelombang reaksi dari gelombang naik dari DF. Kita coba tarik satu lagi KG level kita untuk melihat. Ganti warnanya jadi merah biar agak kelihatan. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa gelombang EF ini sedang berada di atas area buyer. Kita coba perkecil aja cat kita ke frame H1. Oke, nah ini makin detail ya. Nah, di sini kita bisa melihat gelombang EF ini sedang
D, E, F itu F ini adalah reaksi dari DE ini. Nah, kita bisa membuat batas-batasnya bahwa saat ini gelombang sideways yang sedang terjadi ini sedang berada di atas level buyer balance 4197. Nah, dari eh, posisi harga saat ini kita bisa mengetahui bahwa eh, harga yang sedang terjadi saat ini berdasarkan dominasi ini masih dipegang oleh buyer dengan melihat meteran kita ini ya, melihat KG level kita ini ya. Nah, eh, 4197 ini akan menjadi level kritis kita untuk mengambil kesimpulan nanti ketika harga tidak bisa bergerak di bawah harga ini, maka kemungkinan besar pergerakan sideways-nya gold yang terjadi saat ini akan bergerak kembali ke atas. Nah, kenapa 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 begitu ya? Kita bisa mengambil kesimpulan lah. Ketika pelaku pasar tidak menerima harga di bawah ini, maka kemungkinan dia akan bergerak naik lagi. Nah, bagaimana juga dengan ketika harga bermain-main di sini? Kita tahu bahwa ketika harga berada di bawah ini dan tidak mampu bergerak lebih tinggi di area ini, maka kemungkinan besar harga akan bergerak turun. Nah, gelombang EF ini juga kita bisa dapat mengukur lebih detail lagi dengan menambahkan satu lagi KG level untuk melihat kemana sih pergerakan gelombang ini nantinya. Nah, oke, sekarang posisi gelombang EF ini kita coba tambahkan untuk melihat lebih detail. Nah, EF adalah gelombang turun, FG adalah gelombang reaksi naiknya, dan ada lagi gelombang yang terjadi di sini. Nah, sejak kemarin harga itu sedang berada di level antara buyer balance dan seller balance. Kita melihat mereka hanya bergerak di range gelombang ini saja. Artinya terjadi sideways lah di gelombang ini. Nah, yang menjadi titik perhatian kita adalah dari gelombang ini kita bisa menambahkan adalah area ini semua. Nah, area 4197 dan area 4188 ini menjadi batas perhatian kita. Kenapa? Ketika area ini berhasil dilewati oleh harga, maka kemungkinan tujuan pergerakan harga itu akan mencoba mencapai low di 4163. Nah, dari sini kita bisa menyusun strategi. Artinya ketika eh, harga tidak mampu bermain di bawah ini, kita bisa melakukan opsi buy nanti di area ini dan area ini. Nah, ketika ini ditembus, kita juga bisa menyusun strategi balik badan, artinya kita cari terminal di acuan kecil untuk melakukan sell position ketika dia sudah eh, melewati area ini, area di bawah 4188. Nah, yang paling penting kita memegang bahwa dalam kondisi sideways, upper dan lower sebuah gelombang itu akan menjadi batas-batas atau terminal kita untuk melakukan buy position. Nah, secara wave kita sudah punya level-level atau batas-batas untuk terminal kita untuk melakukan opsi. Artinya di sini kita bisa melakukan opsi buy
dan ketika dia bergerak turun nanti kita melakukan sell sedekat mungkin dengan 4188. eh, Kita coba baca berdasarkan rata-rata pergerakan acuan kita. Nah, kita bisa melihat di sini eh, pergerakan berdasarkan time frame daily, weekly dan monthly. Nah, kita bisa melihat dari pergerakan daily sendiri, daily ini sedang berada dalam kondisi sideways ya. Artinya harga itu sudah berkali-kali melewati si daily. Nah, begitu juga dengan 8 jam, kita abaikan dulu 8 jam. Dan di saat yang sama juga kondisi si weekly ini dari tadinya daily berada di luarnya, ini harga sedang mencoba masuk ke dalam MA-nya normalnya weekly. Nah, di sini juga ada batas-batas yang menjadi perhatian kita. Yang pertama itu eh, Bollinger Band standar deviasi satu monthly, lower daily dan lower weekly. Dan kondisi seperti begini ini membuat kita harus menunggu dulu. Kenapa? Kalau saya sendiri sebenarnya saya mencoba menunggu ya di area lower daily ini untuk melakukan buy position nanti. Kenapa? Kalau seandainya sekarang ini sedang berada di tengah-tengah berdasarkan acuan daily ya. Eh, Kecuali kita mencoba melihat lagi lebih dalam di acuan yang lebih kecil, akan lebih baik kalau seandainya kita menunggu dulu di area lowernya ini untuk melakukan buy position. Kalau seandainya kita mau melakukan buy position. Nah, kalau kita lebih melihat lebih dalam lagi berdasarkan pergerakan acuan, nah sebenarnya acuan 8 jam ini sedang melakukan gerakan sideways juga, flat sideways, artinya harga sudah berkali-kali eh, menjumpai MA 8 jam. Nah, di 1 jam juga begitu, 1 jam juga sedang berusaha, sudah keluar. Nah, kondisi ini untuk scalping yang mungkin bisa melakukan buy position lah dengan target-target dekat saja, mungkin di 4 atau 8, tapi ya dengan kecepatan ya, dengan kecepatan mata juga jangan lalai. Tetapi yang harus kita pegang bahwa kondisi saat ini sedang ada sideways di acuan daily dan weekly. Nah, upper dan lowernya ini menjadi titik perhatian kita nanti. Apakah kita bisa melakukan buy position di sini atau ketika harga bergerak keluar dari normalnya ini, kita bisa membuat skenario untuk melakukan sell position. Nah, sideways-nya eh, weekly ini menjadi pertanda ke kita bahwa pertama dulu trend up dari weekly ini akan sudah mulai melemah dan sama seperti daily yang ada di luar dia akan masuk ke dalam dan kemungkinan kalau acuan yang kecil di bawah weekly ini terus bergerak di bawah daily, maka kemungkinan si weekly ini akan masuk ke dalam monthly dan harga akan bergerak terus juga ke monthly, monthly juga akan ke atas ini dan harga akan mencoba bertemu dengan eh, MA monthly. Nah, untuk pagi hari ini rekomendasi yang saya sampaikan itu kita wait and see dulu untuk kasus gold, jangan terburu-buru karena kondisi ini perlu kesabaran. Artinya kalau melakukan buy position kita tunggu dia di area bawah ini sambil melihat acuan-acuan kita yang lain. Karena saat ini 8 jam juga sedang flat di atas eh, daily dan begitu juga 4 jam. Nah, kalau kita menebak-nebak ini sekarang berarti kita eh, bisa bisa loss.
Dan kondisi sekarang ini juga kalau saya sendiri berdasarkan gelombang, saya akan menunggu dulu di area bawah ini. Ketika sudah harga berada di area bawah ini dan terlihat harga tidak mampu bergerak lebih jauh lagi dengan menggunakan OBBMA, maka saya akan mempertimbangkan untuk melakukan buy position. Rekomendasi pagi hari ini kita wait and see dulu dan jangan terburu-buru. Terima kasih, selamat pagi, semoga membantu. Salam profit untuk kita semua.